Ini adalah satu fasal. Sekurang-kurang kubur adalah galian. Yang menegah galian itu apabila sudah ditimbun galian akan bau. Jadi jangan sampai babaunya kateh. Lah ditimbun kubur itu anda babau mai kateh dah. Sehingga itu kuruannya. Galian yang menegah galian apabila sudah ditimbun akan galian itu akan bau. Bahwa akan zahir bau darinya itu kubur. Kalau berbau fatuzi, maka menyakiti bau tadi akan orang hidup. Enak. Dan lagi menegah dia kubur akan sebuah binatang buas, bahwa menggali dia binatang buas supaya memakan dia binatang buas akan mayat. Kalau dimakan maka runtuh kehormatannya mayat. Itu tidak terhormat mayat. Bara kekiro do. Bara dalamnya kekiro. Ya. Wa yundabu ayyusa'a wa yuhmaqa qamatan wa bastatan. Disunatkan bahwa dilapangkan akan kubur dan didalamkan akan kubur akan sependirian dan sehamparan. Taga ada kubur mungkin ke tangan. Berada. Ya. Sudah sebentar ya. Itu lebih ya. Rencak sunat. Basurah biayakuma, dengan bahwa berdiri seorang laki-laki yang sederhana. Jangan singkik na, jangan pendek na, jangan panjang dan tinggi mana. Laki-laki yang sederhana. Wayab suta, dan bahwa menghamparkan dia akan dua tangannya, hal keadaan diangkat. Di situ. Ya dah. Dalil qala sallallahu alaihi wasallam fi qatsla Uhudin. Telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada orang yang terbunuh di padang Uhud. Apa kata Nabi? Ihfiru wa ausi'u wa ahmiku. Gali olehmu, lapangkan olehmu, dalamkan olehmu. Merawikan akan di hadis Imam Tirmizi dan lainnya Tirmizi. Berkata Imam, hadis itu hasan lagi sahih. Dan lahat lebih afdal dari membelah dengan patah sin sakti, syarat jika keras bumi, dengan bersalahan bumi yang rakhwah, bumi lumpur, bumi lembut. Ya, kalau di mana? Di Kuala Tungkal. Kalau mati orang Tungkal, dong Tungkal kau. Tak salah dah. Biar rentuh aja bro. Di balah. Di kamar kau tu ya. Tu je. Tu je air. Kali agak 1 meter je lah tekan air. Di kalau bumi lembut, lunak, mak fasyaku fiha, maka membelah di tengah-tengah itu pada bumi yang lunak itu lebih afdal. Ianya syak
bahwa menggali dia orang pada pertengahan bumi yang lembut tadi, sebagaimana menggali sungai. Panggil sungai. Kan dipanjangan dia. Dan dibina dua pihak. Dibangun dua pihak ya. Kan gali kan sungai kau. Pihak kiri itu dibuat bangunan. Dibina tu bangunnya sini ya? Tidak. Boleh tanah san. Boleh papan. Menambah Dengan libnah aku dibangun dengan libnah. Aduh, tanah lempeng atau batu bata aja boleh. Berkata Imam Nawawi di dalam Syarah Muazzab, apa kata beliau? Wa yurfa'u saqfu, ditinggikan atap itu sedikit dengan sekira-kira tidak menyentuh atap itu akan mayat. Wallahdu, dan lahat adalah bahwa menggali seseorang di bawah dinding kubur. Kata dah? Kau dinding kubur sekolah gali. Yang dari pihak kiblat. Kan syukur dah? Syukur dah? Kau tak syukur gali. Akan sekedar, akan apa dia gali, akan sekedar barang yang melapangkan barang itu akan mayat. Telah merawikan Imam Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa sungguhnya Sa'ad bin Abi Waqqas berkata dia di waktu sakit matinya. Apa kata beliau di waktu itu? Ilhidu, lahatkan olehmu bagiku akan lahat. Dirikan olehmu di atasku akan libnah. Akan sempurna mendirikan. Kan itu agak anda? Seperti barang yang telah diperbuat barang itu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuda'u ra'suhu ail maiti inda rijlil kubri, diletakkan kepala mayat, artinya mayat dekat kaki kubur. Kaki kubur ya, artinya akhir kubur. Ujung ayo di baru. Terus lihat. Dan diluncurkan mayat itu dari pihak kepalanya dengan lembut. Amang kau nah, ya enggak? Dari kaki kubur, dari kau kan kaki ni luncurkan. Tak kepala masuk alur kaki, tak betul tak? Dari kaki diluncurkan murid kepala. Ya enggak? dari samping ya. Enggak. Tiba mai dalam kubur atau luncurkan dari kakinya ke kepala. Dengan lembut ya. Dah lah kereh-kereh dah. Merawikan Abu Daud bahwa Abdullah bin Yazid al-Khatmi as-Sahabi memasukkan dia akan Haris, akan kubur dari pihak kaki kubur. Dari pihak akhir kubur ya. Dan berkata dia, Abdullah bin Yazid, ini adalah termasuk dari sunnah. Sunnah itu. Berkata Imam Baihaqi, isnad hadis ini sahih.
Dan merawikan Imam Syafi'i dan Baihaqi, dia rawikan dengan isnad yang sahih. Dari mana dia rawikan, dari mana dia terima dari Ibnu Abbas? Apa yang dirawikan itu? Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diluncurkan sulla, diluncurkan dia dari pihak kepalanya. Di Rasul dikuburkan macam itu, diluncurkan pihak kepalanya. Itu ya. Beda dengan beko ya. Hah? Kan kebalikan beko tu. Dah. Beko dari pihak kaki, kalau Rasul dari pihak kepala. Ah, iya. Dari pihak kepalanya. Di kepala masuk seluruh kemudian kaki, betul tak? Dan memasukkan akan mayat, akan kubur oleh beberapa laki-laki. Sekalipun ada mayat itu perempuan, dia walaupun perempuan mai nak menjawab dalam kubur itu laki-laki dengan bersalahan perempuan, karena lemahnya perempuan dari demikian pada galib. Bangga bergalib. Aduh, perempuan yang kuih. Ya doh. Tak taluk lo melawan kuih perempuan tu. Aku nang galib perempuan lemah. Dan seaula-aula mereka dengan demikian memasukkan ke dalam kubur adalah yang lebih berhak dengan sembahyang di atas mayat. Sianan berhak sembahyang, itu lo nan berhak menjawab mayat dalam kubur. Sianan berhak, kalau apa mati tentu anak sembahyang, anak lo menjawab. Kalau ibu mati, anak menjawab. Kau awak wasarahan ke orang. Ya nak? Jadi awak, kalau apa awak mati, ibu awak mati, awak menyembayangkan jadi imam. Awak lo menjawabnya di kubur. Ya nak? Itulah faedah anak tahu. Faedah anak banyak ya kan? Tak banyak dah, tahu. Kau banyak nak tahu kan? Seorang yang masuk kubur tu nak taluk. Ayo, tahu seronok tak? Kambing saya nak masuk. Tak. Berkata aku, kata Imam Nawawi, seperti barang yang telah berkata Imam Rafi dalam syarah. Apa kata beliau? Kecuali bahwa ada perempuan, bahwa ada mayat itu perempuan yang dikawini, perempuan adalah kawin. Maka yang aula mereka dengan dia masuk dengan kubur suaminya. Oh, beda ya syarat. Ayo. Kalau perempuan lah bersuami, suaminya. Orang awak pernah menjawab bini tak? Taluk ni ya. Lemah lah dari situ. Ya, tiba lu nak dia. Entah nak kau malih no. Tu ya. Kecuali bahwa ada mayat itu perempuan yang sudah dikawinkan, maka seolah-olah mereka dengan memasukkan ke dalam kubur adalah suami. Wallahu dan tidak hak bagi suami pada menyembayangkan. Oh dah. Ya tak? Kalau menyembayangkan jangan suami. Menyembayangkan atau jadi imam petang ni? Iya jadi imam. Ya jadi imam. Ya dah. Kalau mai kuliah. Dan mengiringi akan suami itu orang yang lebih berhak dengan perempuan. Siapa yang lebih berhak? Mahram-mahramnya. Ya, mahram. Siapa mahram? Bapa, kemudian nenek, kemudian anak, kemudian anak di anak, kemudian saudara, kemudian anak saudara, kemudian paman. Itulah. Dan pada mendahulukan orang yang bertalian dengan ibu bapa di atas orang yang bertalian dengan sebapa,
adalah khilaf yang dahulu di masalah salat. Menyebutkan musannif akan khilaf itu di dalam syarah Miyazab. Dan menyebutkan musannif di dalam syarah Miyazab sesudah paman adalah mahram. Mahram mana? Mahram dari yang zawil arham. Di yang mahram ko adonan sanasab, adonan sarahim. Contohnya mama awak. Ya dong. Mama tu mahram sarahim tu. Ndak boleh kawin tu. Ini kawin lah kenakan. Kada orang kawin kenakan ya. Ada. Boleh. Boleh walaupun kenakan itu ibunya seibu sebapak Jawa atau ibunya sapak saja. Sapak senyap ibunya. Ndak boleh anak tu kawin tu. Kenakan je tu. Boleh. Ha? Seibu pun. Sabapak, saibu, seibu sebapak. Tak boleh kenakan dikawini. Berarti berdua tak tahu. Ha? Tak tahu dua. Mana contohnya mahram dari zawil arham? Seperti bapa ibu. Ya, bapak dan ibu tu mahram yang sarahim tu. Dan khal paman yang sana ibu laki-laki. Dan paman bagi seibu. Jadi inyo je pak awak seibu saja. Ya doh. Inyo je pak awak seibu saja. Kan paman tu, paman seibu. Wa yu'khazu mimma taqaddama fi salah, dan dipahamilah dari barang yang sudah dahulu barang itu di masa salat. Akan apa dipahami? Akan bahwa saudara bagi seibu mengiringi dia akan bapa ibu. Kalau mengiringi kemudian dulu. Kalau mengiringi itu dulu kemudian. Di dulu bapa ibu ya. Maka jika tidak ada pula mereka. Saya menjawab lain. Maka yang mempunyai rahim yang tidak mahram bagi mereka. Awak sarahim tapi tidak mahram. Seperti anak paman. Nan mati perempuan. Nan menjawab dalam kubur anak pamannya. Boleh anak paman itu dikawini? Boleh ya. Itu namanya itu. Zawil arham yang tidak mahram. Tidak haram bagi mereka. Setiap anak paman. Maka jika tidak ada pula mereka. Tidak boleh. Apa ndak ada, nan sanasab ndak ada, nan sarahim ndak ada. Asyali menyampaikan, maka ahli silah dari orang lain dan salih. Ya, orang lain dan salih dan taat. Itu ahli silah minal ajanabi. Berkata Imam Nawawi dalam Sahih apa kata beliau? Jikalau sama dua orang tentang derajat didudukan yang sefakih mereka. Sekalipun ada selain fakih lebih berumur. Dan seorang alim. Dan seorang tak alim tapi tua. Ya tak? Saya dulu. Orang alim. Bermelayani maksud dengan afqah. Orang yang lebih tahu dengan memasukkan mayat akan kubur. Dia nampak itu afqah. Tak orang fakih. Itu nak kaya. Tidak kenal. Nak lebih pahamnya baca orang masuk mayat akan kubur. Itu dulu kan. Ya, alimnya tentang neko saja. Itu neko saja. Berlain maksud dengan afqah adalah yang lebih tahu dengan memasukkan mayat akan kubur. Dan sebenarnya yang dimaksud dengan kata mereka aula bisalah. Betul tak? Kemarin tahu kan tu? Kabil afqah tadi. Sebenarnya yang dimaksud dengan kata mereka yang seaula dan dengan salat, itulah yang aula tentang derajat. Tidak aula tentang sifat. Ya pula. Di dalam masalah salat Basari, siapa lebih aula? Ya. Sebenarnya yang maksud dengan kata mereka, apa kata mereka? Yang lebih aula dengan salat, itu lebih aula tentang
Derajat. Bukan tentang si. Kalau derajat baru. Kan dulu nantu pada. Namu do. Kalau tentang sifat. Dulu nan. Do. Kalau nya pakiyah. Kementerian. Dia maksud aula dalam salat. Aula tentang darah. Tidak aula tentang sifat dia pula. Jadi. Maka tidaklah datang di atas memasukkan mayat ke kubur yo. Ya ta. Di maka tidak datang di atasnya memasukkan mayat ke dalam kubur. Apa yang terdatang? Mendahulukan yang lebih afkah daripada dari di atas yang beru. Tidak ada kajian sekolah di masa kubur tidak ada. Ya. Wa yakununa witran. Adalah mereka itu ganjil. Di orang nama menjawab mai di dalam kubur itu ganjil ya. 3 atau lebih 5. Enak. Tak genap dia. Dengan sekira-kira hajat. Kau tak bisa bertiga boleh muan. Mai ko 2 tanggung ada anak ko. Kalau bertiga sana tak taluk roh. Tambah 5. Tidak. Kan ada situ. Merawikan Ibnu Hibban dari Ibnu Abbas apa? Bahwa Nabi SAW menanamkan akan Nabi itu 1 Ali, 2 Abbas, 3 Fadal. Tak ketika itu. Ya. Kalau Abbas paman. Fadil saudara Ali ya. Ya. Saudara Ali. Ya. Wa yuda'u fil lahdi ala yaminihi nadban lil qiblati wujuban. Diletakkan mayat di dalam lahat di atas kanannya. Di kanan yo. Akan sempena sunat. Lagi menghadap kiblat akan sempena wajib. Di kalau meletakkan kanan sunat, maduk kiblat wajib. Enak. Kalau kamu nak kiblat kan macam itu doh. Kini dikiankan kepalanya mai. Tapi dikida direngkan tu nah. Sah jo. Sah. Tapi tidak ada sunat. Falau dufina mustadbiran au mustalqiyan nubisa wa ujiha lil qiblah malam yataghayyar. Oh, itulah kaji ya. Maka jikalau ditanamkan mayat hal keadaan mayat membelakang kiblat atau menilantang, batu. Nu bisa digali mayat itu kembali. Wa ujiha dihadapkan mayat kepada kiblat selama tidak berubah dia. Kalau baru ditanamkan dulu, pikirlah 2 hari 3 hari berubah. Aba mayat dalam peti itu. Manilantang mayat dalam peti itu berenggat. Dia menantang ya. Itu. Dah lihat sudah. Harus direngkat. Sunat ya, dah sunat. Bila kamu lihat dah tapi tidak. Berarti. Bah? Itu diganti nama dia. Iya, dia tak sembahyang kali bila. Kalau berubah mayat. Kalau berubah mayat, tak boleh kunyo. Berarti tak salah sunat punya tak ada. Iya, sunat. Kamu maduk kiblat tadi kan wajib. Wajib pula digali kalau nyo ndak maduk kiblat. Fa in taghayyara, maka jika sudah berubah dia mayat, lam yumbas. Tidak diga. Walau wudi'a alal yasari mustaqbilal qiblati kuriha. Jikalau diletakkan mayat di atas kiri ke bawah, hal keadaan menghadap bagi kiblat, itu dimakruhkan.
Sah-sah juga nak. Dimakruhkan. Wala yumbas, tidak tak boleh gali. Dan dikiaskanlah dengan lahat pada barang yang disebut. Apa yang dikiaskan? Seluruh barang yang disebut akan pihak. Dia. Di kalau balah cako harus dihadapkan kiblat mayat. Kalau mayat dalam peti baru. Kan di bawah 6 sana peti, menlantang mayat sini tu ada mereng. Tu harus kiblat. Dan dikiaskanlah dengan lahat pada barang yang disebut, seluruhnya barang disebut akan apa dikiaskan akan belah. Belah tekoyo. Belah te. Yang mengumumi akan kedua-duanya lahat dan belah itu oleh katanya imam di dalam syarah mazhab. Apa kata beliau dalam mazhab? Dan wajiblah bahwa diletakkan mayat pada kubur bagi kiblat. Kan umum tu. Baiknya dalam lahat, baiknya dalam piti. Sak. Wa yustahabu, dan disunatkan bahwa diletakkan akan mayat di atas lembungnya, pihaknya yang kanan juga. Wa yusnadu wajhuhu ila jidarihi ail qabri. Disandarkanlah mukanya mayat kepada dinding kubur. Kan kelat kan doh. Atnya dinding kubur. Dan punggungnya, disandarkanlah punggungnya mayat dengan libnah. Dan sebagai libnah, papan. Kan itu tutup papan kubur tu. Ya tak? Sehingga tidak tertelungkup dia mayat dan tidak terlantang dia. Kalau tidak disandarkan, tidak ada papan penyandaran, tidak ada sandaran punggungnya, bisa saja tertungkui, bisa terlantang. Wa yuj'alu tahta ra'sihi libnatun aw hajarun. Dijadikanlah di bawah kepalanya mayat akan libnah, banta. Agak banta. Libnah yo. Atau batu. Dan dibukalah dengan pipinya mayat yang kanan kepada batu atau kepada libnah tadi yo. Dibuka kain. Jadi tiba di dalam kubur buka kapan tentang muka. Sentuhan tanah. Atau kepada tanah. Dilakukan pipinya, kondak ke batu, kondak ke tanah. Berkata Musani para syarah mazhab dengan bahwa dibuka kapan dari pipinya mayat dan diletakkan akan pipi tadi di atas tanah. Nanti ke dia payah nam pada imuko kini. Ya. Habak sudahnya. Ke tanah aja payino. Iyalah. Dan ditutuplah kepala lahat. Aduh. Dengan patah pa dan sukun ta fat. Dengan libnah dan tanah nisbah contoh sehingga tidak masuk akan main itu oleh kan ada papan kau. Kan ada ranggang yo. Tu itu. Jangan siap yo. Gitu. Pokoknya jangan sampai tanah ke mayat. Itu mana. Dan ditutuplah pembukaan lahat dengan patah pa dan sekunta, dengan libnah dan tanah nisbah contoh, sehingga tidak masuk akan dia mayat tanah. Wa yahsu man dana salasa hisyatit turab, mengepal orang yang dekat akan 3 kepal tanah dengan 2 tangannya. Halkan sekalian. Kepal tanah. 3 kali yo. 1.
Merawikan Ibnu Majah dari Abi Hurairah bahwa Nabi SAW mengepal dari pihak kepala mayat akan tiga. Jadi Nabi datang kubur tantangan kepala mayat, beliau duduk, beliau kapal tanah tiga. Betul dah? Itu dan merawikan Ibnu Abbas dari Abi Hurairah bahwa Nabi SAW mengepal dia dari pihak kepala mayat akan tiga. Berkata Baihaqi, isnad hadis ini bagus. Dan disunatkan bahwa berkata dia serta yang pertama dari kepalan itu, serta yang pertama, apa? Minha khalaqna, serta kapal yang kedua, wa fiha nu'idukum, serta kapal yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratan dari tanah kami jadikan kamu. Itu kapal pertama tu. Ya dah. Ke dalam tanah kami kembalikan kamu, kapal yang kedua. Dan dari tanah pula kami keluarkan kamu nanti. Itu kapal yang ketiga. Tu je. Ya, yang membaca doa apa awak yang mentalkinkan kami. Nama ganggam ceko. Yang kami itu kembalinya ke Allah. Kami kawa. Ya tu lah. Ya. Dia kan kata tu lah tu bicara. Kita nak cuba di matanya. Tu lah. Satu di kapalonyo, satu di pinggangnya, satu di kakinya. Kemudian lah sudah letak kapal-kapal cako ditimbun tanah. Artinya yurdamut turab, ditimbunkan tanah bil masahi, akan sempurna menyegerakan dengan menyempurnakan menanamkan. Di mana mungkin capek-capek, ya sikap. Alat masa itu ada, cara kok sikap lah. Capek-capek. Wa yurfa'ul qabru shibran faqat. Ditinggikan kubur sejengkal saja. Sudah temu tinggal. Jangan samunju tanah besok. Iya. Busuangkan dia. Supaya dikenal orang kubur itu. Kalau dikenal orang, faizar, maka dia diziarahi orang akan kubur dan dihormati akan kubur. Meriwayatkan Ibnu Hibban dari Jabir bahwa kubur Nabi yang alaihi salatu wasallam ditinggikan akan sebagai dari sejengkal. Sebagai sejengkal. Dan jikalau mati orang muslim di negeri orang kafir, maka tidak boleh tinggikan kuburnya. Tapi disembunyikan. Karena bahwa jangan datang mereka orang kafir bagi kubur apabila telah pulang orang muslim. Tangguh rusaknya ke tu. Orang muslim lah pulang. Habis. Gitulah. Was sahih.